Selamat berjumpa kembali dalam channel Perspektif Timur. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas salah satu komentar dari para pengguna sosial media di mana beliau mengomentari salah satu video yang di video itu ada sosok Gubernur Shirley Juanda Laos. Jadi di komentarnya itu dia membagikan pengalamannya saat bertemu dengan Ibu Shirley. Entah apakah benar orang yang dimaksud ini adalah Ibu Shirley atau ada kesalahan, tapi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ketika ini memang adalah Ibu Shirley dan suami almarhum Pak Benny Laos, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau mereka berdua ini merupakan orang yang pada dasarnya benar mempedulikan masyarakat dan mempedulikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hal itu dibuktikan dengan kisah yang dibagikan oleh pengguna media sosial yang akan saya bacakan dalam video ini, di mana dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Ibu Shirley pada titik yang saya rasa dia juga ditimpa oleh sebuah musibah yang mengharuskannya membatalkan keberangkatan ke Sorong dan harus kembali lagi. Dan parahnya dalam keadaan itu dia benar-benar tidak memiliki apapun. Dan saat itulah muncul dua sosok orang yang dia sebut sebagai dua orang Cina yang membantunya, dan katanya lambat laun ternyata dia ketahui bahwa sosok itu adalah Ibu Shirley dan sang suami. Jadi melalui komentar tersebut dia ingin menyampaikan pesan dan rasa terima kasihnya kepada Ibu Shirley atas apa yang telah diberikannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan simak mengenai komentar dari pengguna sosial media tersebut, dan kita akan memperlihatkan pula bagaimana perlakuan dari Ibu Shirley dan Pak Benny ini terhadap masyarakat. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita coba simak berikut ini. Banden, titip ya. Kali aja dibaca Ibu Shirley. Ibu Shirley ingat gak Bu? Di Bandara Ternate sekitar tahun 2016 atau 2017. Ibu dan Bapak Benny lagi di ruang tunggu dan duduknya berhadapan dengan saya dan mama saya. Di kala itu kami sedang duka Bu. Kami berangkat dari Bitung dengan kapal tujuan Sorong. Namun ketika kapal sandar Ternate, kami mendengar kabar duka yang akhirnya membuat kami turun di Ternate untuk naik pesawat balik menuju Bitung. Kami dekil banget gak mandi, merasa kami kotor sekali. Lalu ibu dan bapak duduk di hadapan kami karena pesawatnya tertunda. Ibu dan bapak diberi makanan oleh pihak maskapai. Ketika kami lihat itu, kami memutuskan untuk pergi dan duduk di tempat lain karena takut mengganggu bapak dan ibu makan. Kami merasa kami benar-benar dalam keadaan kotor. Lalu ibu ingat gak? Ibu mencari kami dan memberi kami makanan ibu. Ibu ingat gak itu? Ibu dan bapak tahu gak? Di saat itu kami benar-benar gak pegang uang sama sekali. Kami di bandara sudah dari subuh. Sedangkan pesawat kami jam 2 siang. Kami gak tahu Ternate. Kami gak mandi, gak makan. Ibu dan bapak membawa berkat buat kami. Ibu dan bapak tahu gak? Dari hari itu saya naikkan doa dengan sungguh memberkati ibu dan bapak. Berdoa untuk semua orang baik yang membantu kami saat di Ternate. Dan saya berdoa semoga saya bisa membalas kebaikan orang-orang itu.
Beberapa tahun kemudian, Tuhan mempertemukan saya dengan buruh bagasi yang menolong kami, sehingga setidaknya kami dapat sedikit membalas kebaikan buruh itu. Tapi tidak dengan ibu dan bapak, karena kami benar-benar tidak tahu siapa kalian. Kalau pesan ini dapat sampai, terima kasih banyak karena di kala itu Tuhan beri Ibu Shirley dan Bapak Benny Laut sebagai penolong kami. Makanan di saat itu benar-benar membantu kami, Bu. Terima kasih karena Ibu bela-belain mencari kami hanya untuk memberi kami makanan. Ibu, sampai detik ini saya dan mama saya tidak pernah melupakan Bapak dan Ibu. Selama beberapa tahun ini ketika saya bersaksi tentang Ternate, saya menyebut kalian suami istri Cina yang memakai pakaian putih di ruang tunggu. Karena ingatan itu yang terus tersimpan, kini saya ditelepon mama. Mama bilang waktu itu yang beri kami makan adalah Ibu Shirley dan Bapak Benny. Setelah berkali-kali melihat wajah Bapak Ibu di sosmed, saya berdoa Tuhan Yesus jaga dan lindungi Ibu Shirley dan keluarga. Saya berdoa Tuhan Yesus memberi tempat ternyaman dan terbaik kepada Bapak Benny Laos di surga sana. Tentunya kiranya Ibu Shirley dapat memimpin Maluku Utara dengan penuh hikmat dan kasih dari Tuhan Yesus. Kita tidak saling kenal, Bu, tapi terima kasih atas 2 kotak makanan yang Ibu dan Bapak beri saat itu. Balik lagi ke Morotai. Daripada lipat, dapat pesawat, daripada pergi sendiri, masih ramai. Akhirnya berangkat juga ke Morotai. Ini trip pertama saya dan suami di tahun 2024. Senang berangkat bareng 55 teman baru. Mulai dari anak-anak sampai lansia. Ada yang dari Ternate, dari Morotai, ada Tidore, ada Halbar, ada Alut. Nah, ini ada si anak ini udah siap banget untuk go explore Morotai. Hai Pak, hai Nak. Nah, kemarin tuh setelah mendaftar registrasi di airport. Dan ternyata ada juga yang kita kenal. Hai. Ada pulang kampung, mudik, jalan-jalan. Ada yang baru pertama kali ke Morotai juga. Ada yang dari Tidore. Ada yang khusus datang dari Halbar juga. Dari banyak dari Ternate dan Morotai sih. Doain ya semoga cuacanya cerah dan perjalanan yang lancar. Kap ini Bu Vega yang mengurus segala registrasi dan perkara boarding pasnya. Thank you so much. Hai Bu Lela, aku sudah datang dari Halut untuk terbang dari Ternate ke Morotai. Oke, sekarang kita take off menuju ke Morotai. Aduh, cantik banget kan Morotai melihat Dodola dan Kolora dari atas. Nah, ini si nenek ceritanya, si nenek ini dari Halbar dan punya anak di Morotai. Dan si nenek dikasih tahu nih ada penerbangan gratis. Dan didaftarin dan akhirnya si nenek ikut bersama kita terbang dari Ternate ke Morotai bersama dengan 55 penumpang lainnya. Bersyukur pada Tuhan kita semua tiba di Morotai dengan selamat. Karena si nenek sendiri, jadi si bapak yang nemenin si nenek turun dari mau pesawat, turun dari mobil, dan sekarang kita udah tiba ini airport Morotai. Bagus kan? And kita dijemput sama sahabat-sahabat di Morotai. Ada Pak PJ Bupati Morotai, Pamat. Halo Pamat. Halo juga Pak Abjan. Senang bisa jumpa dengan sahabat-sahabat di Morotai. Akhirnya si nenek tiba di Morotai, diantar pakai Hummer menuju ke Desa Wawama, tempat tinggal anaknya. Kalau Dede rumah baru, bagaimana? Jadi pengantin baru lagi? Nanti siapa yang jaga, bangun? Ada yang ngurus ya? Jadi aman ya, karena masalah ya? Lama, anggaran boros, perjalanan dinas banyak, alat tulis banyak, biaya bensin banyak, berbagai macam anggaran-anggaran yang tidak produktif, seluruhnya saya alihkan kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sehingga hari ini Kabupaten Pulau Morotai dengan terbukti seluruh kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh pemerintah.
Ya, kita kabupaten kecil ini memiliki APBD kurang lebih 800 miliar. Tapi kapasitas fiskalnya kurang lebih 504 miliar. Agenda yang kami lakukan ya hanya 3 hal untuk bisa memenuhi uang 504 miliar itu, yaitu reformasi birokrasi, terus reformasi anggaran, dan revolusi mental. Nah, tiga-tiga ini dijalankan secara paripurna. Dan alhamdulillah ya duit ini cukup untuk memenuhi semua. Gitu loh. Pada dasarnya kalau uang rakyat tidak disalahgunakan, maka cukup untuk rakyat. Tadinya dalam hal pendapatan atau tiap panen itu hanya terjangkau 3 ton per hektar. Sekarang bisa mencapai 7 ton dan sekitar 8 ton. Dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Jarak jangkauan kita dari rumah ke kebun-kebun kami, itu kami sudah bisa menjangkau dengan mudah. Yang sangat membantu kami yaitu soal bibit, pupuk, obat-obatan, bahkan mulsa. Kami juga lalu mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian melalui penyuluh, dan itu sangat membantu sekali kami dari petani pemula. Yang sebelumnya kita secara manual, ya kalau 1 hektar itu minimal sebulan sampai 2 bulan. Nah, sekarang adanya bantuan dari pemerintah daerah dengan alat yang ada, kita 1 hektar bisa kita kerja 1 minggu selesai. Yang sudah diberikan kepada kami, kepada petani, yaitu berupa akses jalan. Terima kasih, salam hormat saya. Petani tangguh. Tanpa rakyat yang taat, pemerintah tidak akan capai tujuan. Tanpa pemerintah yang kerja benar, tidak akan capai tujuan. Ini seiring sejalan. Rakyat dan pemerintah bersatu, bekerja lurus, bekerja bersih, bekerja rajin, bekerja tulus, ikhlas. Dengan satu tujuan, Morotai yang aman, yang damai, yang sejahtera. Terlepas dari pendidikan, kesehatan, sampai kepada pemenuhan rumah. Dalam undang-undang bilang sandang, pangan, dan papan. Sampai pada listrik pun, pasang listrik pun gratis. Yang tidak memiliki dapur, kamar mandi, WC, air bersih, seluruhnya dipenuhin. Rumah kami atau dapur kami yang pertama yang dikatakan tidak layak, sekarang bagi kami juga cukup layak. Global kita lihat Morotai sudah bangkit dan sudah berhasil. Jadi orang bersyukur punya pemimpin kayak Bapak Bupati Beni Laut. Perkenalkan, nama saya Milatul Fairoh Thohir. Saya asal universitas dari Hubei Polytechnic University, China. Saat ini mendapatkan beasiswa pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Bantuan apa saja saya sudah dapat semua, dari kartu BPJS juga ada, lansia juga ada, rumah juga sudah. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Nabi salam. Saya tidak membayangkan haji gratis itu, tapi niat haji atau umrah itu sudah terpendam sejak lama. Niat itu terkabul, kami berangkat pada tahun 2019 yang bulan Agustus ya. Tidak ada mimpi bahwa saya akan berziarah ke Yerusalem. Para imam dan para pendeta, nah mereka memberitakan kabar baik. Mereka menjelaskan tentang tanah suci. Tapi semua nggak pernah ke tanah suci. Ini kan juga jadi problem. 90 orang dikirim ke tanah suci. Jadi 30 orang yang umroh, 30 orang untuk menunaikan haji, dan 30 orang untuk menunaikan Yerusalem. Dengan obor Injil ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menerangi Maluku Utara. Kami menyerahkan obor ini
dengan pesan terangilah lalu gelap. Kami atas nama pemerintah menerima obor ini lambang sebagai terang, dan Morotai memang sudah terang, satu pulau Morotai. Jadi sebelum obor memang sudah terang, dan dengan obor ini seluruh jemaat, seluruh umat Kristiani bisa mampu hidup di dalam terang Kristus. Terang ini berubah menjadi garam dunia, jadilah berkat bagi semua orang. Pasti ini ada sejarah yang memanggil. Nggak mungkin 3 generasi 1 keluarga itu datang ke sini Inggris. Sebut bilang ini Ya, maunya apa? Moni mau apa? Mau ke bupati bantu apa di muka? Moni mau apa? Jangan terserah apa saya. Moni mau apa? Waktu orang berpatung di rumah juga bagus. Oke, ya, sudah, oke. Itu saja. Yang lain apa lagi? Mau kawin lagi? Terus. Enak mana, jarum besarnya jarum kecil? Kecil tidak enak. Cas dulu. Nah, jadi dapur sudah beres, tinggal rumah depan. Iya. Oke, saya kasih beres ya. Ya, silakan. Mau? Ya, terima kasih dah. Oh, cas dulu. Iya. Ya. Silakan ya. Nenek punya nih rumah depan. Bapak yang baik hati yang setia untuk melindungi kami masyarakat. Bapak udah mau selesai. Tidak bisa. Kalau saya itu tidak bisa. Tidak bisa Bapak selesaikan. Lanjut. Harus lanjut. 2 periode. Banyak periode boleh. Bulan 5 sudah selesai. Jangan ibu. Alhamdulillah. Nasi nangin Bapak. Berdoa nenek. Iya. Yang penting sekarang nenek sehat, nenek ke rumah jadi. Ya, yang penting nenek ke rumah jadi. Iya. Itu sudah bagus. Ya. Benny Laos adalah kepala daerah terkaya se-Indonesia, yang kemudian kaya menjadi kepala daerah terkaya se-Indonesia. Tidak mengubah apapun. Akhirnya seorang Benny Laos pergi begitu saja. Kemudian saya menyadari, pada awalnya hidup ini bukan milik kita. Siapa saya untuk bertanya kenapa? Sehebat apapun, sekuat apapun, setinggi apapun jabatannya, ketika waktunya check out, dia akan check out. Ketika tugasnya di dunia ini sudah selesai, maka dia akan selesai. Selagi kita masih ada hidup di dunia ini, saya mau melanjutkan mimpi seorang Benny Laos. Saya hari ini berdiri di sini sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Pak Benny, saya lihat pada beberapa kesempatan itu selalu jalan sama istri ya, itu kita lihat di belakang Pak. Ya, yang pertama begini Pak, ada 3 hal Pak. Yang pertama supaya kita tetap terjaga pada posisi sebagai laki-laki sejati. Bukan takut istri Pak. Ya artinya sebagai benter supaya kita jangan aneh-aneh lah ya. Dan dari dulu sejak kawin saya minta begitu. Teman-teman sering godain, saya tidak dipercaya. Kalau pada terbalik, saya yang paksa, istri saya yang harus surut. Yang kedua jujur saja Pak, saya nggak gaptek sedikit Pak. Jadi istri saya yang kayak handphone ada masalah, istri saya yang benahi gitu loh. Harus saya agak kesulitan di situ. Dan yang ketiga, ya saya butuh partner kerja gitu. Nah partner kerja yang paling positif adalah istri sendiri ya. Tidak ada yang tahu umur kita, tidak ada yang tahu. Semua adalah rahasia Allah. Lebih baik orang bapak sayang semua. Yang perbedaan politik, perbedaan kepentingan itu masing-masing. Tetapi pada hal yang besar, tolong setoran semua ciptaan Allah. Dan teristimewa pada kesempatan ini izinkan saya secara pribadi dan keluarga besar Bella menyampaikan permohonan maaf apabila selama perjalanan ini ada hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Sebagai manusia biasa, saya minta pengampunannya dan semua selalu dalam perlindungan Allah. Hari Lastari.
Bambang Musa. Bambang Musa. Jadi bisa kita lihat tadi setelah saya bacakan pesan dari komentar tersebut, dan beliau ini berharap Ibu Shirley melihat dan membaca pesannya tersebut, karena telah diberikan bantuan oleh Ibu Shirley walaupun hanya menggunakan sebuah nasi kotak, tetapi itu sangat berharga bagi beliau yang berada pada titik yang terpuruk di waktu itu. Dan kita juga telah diperlihatkan bagaimana kedermawanan dari sosok Ibu Shirley dan sang suami. Dan kita ketahui sekarang telah berhasil membangun Maluku Utara dengan sikap kepeduliannya kepada orang-orang sekitar. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Salam Perspektif Timur.